kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat relawan bencana yang ada di Kota Probolinggo, juga di daerah lain tentunya. Bertemu lagi dengan kami dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Probolinggo atau FBRB Kota Probolinggo, bertempat di Pusdal Ops BPBD Kota Probolinggo. Pada saat ini saya sedang bersama orang yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Nurholik. Nah, nanti lebih detail silahkan dikenalkan sendiri. Tapi yang saya tahu beliau ini ada dua kapasitas. Kalau ngomong BPBD, ya Pak ya, BPBD. Ya, BPBD. Beliau ini seorang kepala seksi di pencegahan dan kesiapsiagaan. Bapak Holik, sebelum memperkenalkan diri, saya kira saya tanya dulu Pak Holik ya. Pak Holik, kira-kira di sini udah berapa lama Pak di BPBD Kota Probolinggo? Saya di BPBD ini pasnya mulai awal 2017. Ya. Jadi sudah 5 tahun lebih. Oke, ya. Oke, kalau 5 tahun sebenarnya sudah akan sangat memahami permasalahan kebencanaan di Kota Probolinggo. Begini Pak Holik, seperti yang kita dengar, yang kita lihat ya, saat ini betapa maraknya berita-berita mengenai bencana alam yang terjadi di beberapa kota di sekitar Kota Probolinggo. Kita mendengar bencana alam yang terjadi di Kota Malang, Malang bagian selatan, kemudian ada Blitar, ada Trenggalek dan seterusnya. Boleh diceritakan Pak Holik, karena saya hanya mendengarkan bahwa itu merupakan bencana alam hidrometeorologi. Kira-kira apa itu maksudnya Pak Holik? Sebelum lebih jauh, saya perkenalkan diri. Ya. Nama saya Nurholik dari BPBD selaku Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Mohon maaf karena di sini juga ini merangkap ya, jadi saya pakai rompi Forum PRB juga karena saya ada posisi sebagai sekretaris 2 di Forum PRB. Paling tidak dari teman-teman ini kita yang membidani terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Probolinggo tahun 2021 kemarin. Untuk bencana hidrometeorologi sendiri, ini merupakan suatu akumulasi Pak. Jadi sebenarnya sih ini kan masih dalam rentang 3 tahun La Nina ini. Terus juga ada juga karena perubahan iklim, juga cuaca ekstrim ini bisa terbentuk karena perubahan iklim, manakala kita selama setahun ini saya ingat musim hujan sama musim kemarau itu bercampur baur. Jadi ini masih dalam lingkup La Nina. Jadi tahun ketiga ini merupakan tahun puncaknya terjadinya hujan tahun La Nina basah. Jadi musim kemarau kemarin tetap ada hujan. Nah ini puncak pancaroba memang sekarang mulai menginjak musim penghujan. Nah, masa pancaroba memang dalam siklus hidrometeorologi antara bulan September sampai November itu memang masa pancaroba, maka terjadilah yang di sini cuaca ekstrim bisa menyebabkan petir, hujan puting beliung, juga angin kencang. Nah, yang berpotensi sesuai press release BMKG itu memang yang 8 kabupaten di pesisir selatan Pulau Jawa ini mengalami musim hujan awal. Jadi mengalami curah hujan ekstrimnya ngawali. Jadi mungkin kalau Jawa Timur Utara itu masih belum memasuki musim penghujan, tapi yang 8 kabupaten pesisir selatan ini memasuki lebih dahulu. Kebetulan masa pancaroba itu memang kondisinya gitu. Jadi kalau sudah cuaca ekstrim
bisa mencapai antara 200 sampai 300 mm air hujan. Intensitas air curah hujannya itu. Jadi memang sudah kategorinya sudah cukup tinggi. Lah, kenapa besarannya itu bisa menimbulkan dampak yang dahsyat? Karena memang struktur tanah itu kan masih posisi kering dari musim kemarau, terus kena curah hujan yang begitu tinggi, maka untuk potensial untuk longsor, untuk banjir bandang itu potensial sekali. Jadi apa yang telah kita lihat di 8 kabupaten pesisir selatan memang adanya. Jadi semua kondisi mendukung terjadinya dampak bencana. Oke, iya. Terima kasih Pak Farid. Yang menjadi masalah sekarang bahwa musim hujan dan seterusnya ini sebetulnya kan bisa diramal, bisa dibaca ya, bisa diperkirakan begitu Pak Farid. Seperti halnya curah hujan yang terjadi di November di beberapa kota, kabupaten yang kemudian di sana terjadi banjir, terjadi longsor dan seterusnya. Ini sebetulnya kan sesuatu yang bisa diramal, bisa diduga dengan mudah lah kita analisa. Sekarang yang menjadi pertanyaan ya, sebenarnya peran para pihak untuk mengurangi risiko pada saat terjadi hujan seperti ini kira-kira bagaimana? Saya mulai mungkin dari peran pemerintah dulu ya, peran pemerintah mungkin melalui BPBD misalkan. Kalau saya bicara di Probolinggo, di sini juga mungkin ada potensi terjadinya banjir dan seterusnya. Kira-kira apa antisipasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo terkait dengan ini, Pak? Terima kasih. Upaya-upaya yang telah kami lakukan khususnya dari BPBD, kita mulai dari pemantauan rutin. Jadi kita memantau rutin sungai-sungai yang berpotensi terjadi luapan banjir. Itu antara Sungai Kedunggaleng sama Sungai Legundi. Memang ada sih yang sisi barat sungai pesisir ya. Cuma untuk dampak ke pemukiman masih kecil timbang yang 2 saluran tadi. 2 sungai ini kami juga menempatkan EWS. Jadi kami sudah berupaya untuk menempatkan early warning system. Kami menaruh di sana itu posisi CCTV. Jadi kita real time memantau dari pusdalop ini, kita bisa memantau langsung seperti apa yang tampak di layar belakang ini. Jadi kita bisa mengetahui lebih dini kalau itu bisa menyebabkan dampak kepada pemukiman di sepanjang aliran sungai. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita upayakan mencari permasalahan. Ya, istilahnya itu susur sungai. Tapi memang kita belum 100% melaksanakan itu, tapi kami upayakan untuk melaksanakan mengembangkan pemantauan tadi lebih ke spesifik, jadi tematik. Misalnya kita Sungai Legundi, apa sih penyebabnya menyebabkan tahun kemarin terjadi sumbatan di jembatan Kedupo? Itu kita bisa mengurai sekarang, mulai sebelum ada kejadian yang sama kita mengurai dulu apa sih menjadi penyebab. Kita stakeholder bersama dengan PUPR, juga ada DLH, juga ada relawan juga yang bertugas di sana, forum PRB yang di kelurahan-kelurahan yang teraliri itu juga kita sudah mulai mewarning. Kita juga bisa ke sana bersama-sama melihat kondisi aliran sungai itu kondisinya sudah bisa mengurangi dampak resiko banjir itu. Oke, terima kasih Pak Farid. Wah, ini berarti peran pemerintah sudah luar biasa, banyak yang dilakukan ya, mulai pemantauan, kemudian pemasangan EWS dan seterusnya. Juga tambah satu lagi minggu kemarin itu sudah kami sebar surat edaran. Jadi camat sama lurah nanti menekankan ke RT RW yang biasa rawan bencana banjir sepanjang sungai itu untuk melakukan persiapan ini, Mas. Untuk
mengisi pasir mengisi kantong plastik dengan pasir atau tanah untuk persiapan manakala ada banjir untuk bendung ya, untuk tanggul sementara. Tanggul Itu sudah diedarkan juga untuk daerah-daerah yang untuk pertanian. Ini kami nanti ranahnya ke masyarakat untuk pasca panennya. Jadi sampahnya itu jangan ditaruh di tanggul, karena nanti kalau teraliri sungai yang meluber ini akan ikut serta di aliran sungai. Iya, Pak Kholik ya, kalau di Kota Probolinggo sendiri diperkirakan ya puncak curah hujan yang akan kemudian berpotensi menimbulkan bencana banjir diperkirakan bulan apa kira-kira Pak Kholik? Untuk Jawa Timur memang awalnya Oktober ini. Kita awal musim penghujan di Kota Probolinggo itu dasarian itu 10 hari kedua di Oktober ini sudah memasuki ya seperti apa yang kita alami sekarang. Sudah curah hujan kan sudah sering tiap hari, cuma memang intensitasnya masih kecil, antara 50 sampai 200. Nanti bulan November meningkat lagi jadi 100 sampai 300. Ada kalanya nanti Desember itu sudah 150 sampai 300. Jadi sudah agak lebat hujannya. Nah, sedang puncak musim penghujannya untuk Kota Probolinggo itu sudah diperkirakan maju dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu Februari, diperkirakan puncaknya kita mengalami di bulan Januari. Jadi untuk warga Kota Probolinggo ini sudah perkiraan maju kayak gini berarti siap-siap basah. Siap-siap ya. Oke, artinya di Kota Probolinggo pun juga ada potensi ancaman bencana banjir. Ya diperkirakan sudah dekat lah hujan basah ini ya, potensi basahnya. Sekarang saya bergeser pada peran kedua menghadapi hal seperti ini. Untuk masyarakat, kira-kira apa yang harus dilakukan, Bapak? Ya, ini untuk masyarakat ini memang kita tidak menjadi penekanannya itu masih kadang terkendala lapangan, Pak. Karena Kota Probolinggo itu kan bukan hulu sungai. Jadi Kota Probolinggo merupakan hilir sungai yang mana banjir itu adalah banjir kiriman. Kemarin untuk kejadian yang bulan Februari tahun 2021 kemarin, itu merupakan sampahnya juga dominan yang menyumbat sepanjang Jalan Hamka. Itu jadi sumbatan yang di jembatan, yang di jalan, yang di gorong-gorong lah, itu rata-rata memang sampahnya kiriman dari selatan. Juga pernah saya lewati, memang kami kadang-kadang menelusuri itu di selatan itu kalau musim kemarau itu ada semacam musim panen untuk bambu di Barongan itu. Saya lihat memang di situ banyak sepanjang das Sungai Legundi itu memang di kanan kirinya banyak yang barongan atau bambu itu rumpun bambu barongan itu ya. Nah ini kalau musim kemarau biasanya musim panen. Nah ini untuk masyarakat ini yang perlu kami himbau, karena memang tidak bisa sekaligus Pak, tapi budayakan nanti pembeli atau pengepul, pengulak bambu ini harapannya ke depan bisa membudayakan apa yang jadi sampah hasil pengembangan bambu itu ya sekiranya jangan dibuang di badan sungai. Itu menjadi perhatian kami yang dari BPBD Kota Probolinggo, bahwa masih para pengulak bambu ini budayanya masih membuang sampah hasil pemotongan nanti di badan sungai. Padahal kalau cuma 1 atau 10 titik itu ya mungkin masih bisa larut. Tapi kalau bisa 50 titik itu saya harap kalau sudah
teraliri air banjir, air bah, ya nanti ini ngumpul satu titik akan menjadi sumbatan yang dampaknya lumayan. Ya, jadi kita garis bawahi ternyata ada dua masalah ini. Pertama, sampah. Sampah ini menjadi masalah klasik karena ini saya kira tidak hanya terjadi di katakan di Kota Probolinggo atau tetangga yang kemudian mengirim ke tempat kita, tapi ini menjadi masalah klasik, masalah umum. Bagaimana kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai dan seterusnya ini perlu secara bersama-sama menjadi kewajiban kita semuanya untuk mulai membangun budaya baru pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Lah, yang menjadi masalah Pak Farid, kalau ini di wilayah kita ya, mungkin kita bisalah melakukan penegakan, negor dan seterusnya. Ini yang menjadi masalah adalah ini banjir kiriman. Jadi apakah kita harus menyembunyikan alamat supaya tidak dapat banjir kiriman ya? Enggak, tapi maksud saya ini kan pentingnya koordinasi lintas daerah. Karena pada saat terjadi bencana itu bukan hanya mereka tapi juga akan berdampak kepada daerah lain, daerah tetangga. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo terkait dengan koordinasi untuk pencegahan secara bersama-sama termasuk masalah bencana banjir ini, kira-kira bagaimana Pak Tarik? Untuk wilayah Kota Probolinggo kami khususnya BPBD itu ada yang seksi RR Pak, jadi rehab rekon. Dari hasil pemantauan kami yang dari seksi PK akan direkomendasikan ke RR manakala itu ada tanggul yang katakanlah ambrol atau jebol. Kami sudah berupaya, kemarin kami komunikasikan dengan bidang SDA PUPR, manakala PUPR sanggup untuk merehabilitasi itu nanti ranahnya di PUPR. Ada kalanya juga kami naikkan ke BPBD provinsi. Juga ada bantuan langsung untuk pembangunan rehabilitasi itu. Jadi kami sudah beberapa titik dapat bantuan dari BPBD provinsi untuk tanggul-tanggul yang sudah ambrol, termasuk akibat banjir tahun 2021 kemarin sudah selesai dilaksanakan. Oke. Nah, sekarang yang juga menjadi tidak kalah penting, Pak. Di tingkat masyarakat, apa yang harus kita lakukan ya untuk membangun ketangguhan terhadap bencana di level masyarakat? Karena selama ini sering kita temui kemudian pada saat terjadi bencana, masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga upaya untuk menekan kerugian maupun kerugian materi maupun korban kadang-kadang ini sering terlewatkan. Kira-kira bagaimana atau apa yang sudah dilakukan oleh BPBD Kota Probolinggo untuk membangun ketangguhan bencana di tingkat masyarakat ini, Bapak? Secara setting di lapangan ini memang masalah ini kan ada semacam keabaian masyarakat secara meluas. Jadi kalau kita melihat ada antara perpotongan antara jalan dengan sungai, mesti di situ di jembatannya mesti ada semacam kisi-kisi besi ya. Itu memang diupayakan, memang itu upaya dari bidang SDA PUPR untuk mencegah pembuangan sampah sembarangan ke mempersulit ya, menghalangi lah kira-kira. Menghalangi lah. Ya. Karena kalau ditanyakan siapa yang buang sampah, bukan orang sini Pak, orang sana. Jadi semua itu menjadi lingkaran setan. Lingkaran setan saling lempar ya kira-kira. Sedang upaya-upaya yang kami lakukan khususnya bidang PK, kami memang melakukan sosialisasi juga Pak, gencar-gencar kami ini karena memang merubah budaya itu Pak. Itu tidak harus 1 kali 2 kali untuk tatap muka, banyak waktu untuk memberi masukan, mengajak, bukan memberi masukan, mengajak masyarakat untuk kembali ke budaya yang adiluhung yang sudah kita punyai sebenarnya. Tapi sekarang mungkin karena sudah generasinya lebih ke pragmatisme, juga nilai-nilai luhur dari budaya
nenek moyang kita semakin luntur. Jadi sebenarnya dari dulu itu sudah menjadi himbauan untuk tidak membuang sampah kan. Tapi kadang-kadang ada sedikit nyeleneh juga Pak, misalnya kalau buang popok ke tempat pembakaran sampah, khawatir dibakar ya. Iya, khawatir dibakar, jadi langsung dibuang ke sungai biar Adem. dingin. Padahal itu kan bukan budaya sebenarnya, itu cuma pelampiasan saja, meremehkan, jadi abai lah. Mereka semakin hari semakin abai kepada lingkungan, bahwa lingkungan dirasa bisa menampung segala sampahnya masyarakat. Padahal alam itu juga ada kapasitasnya, ada daya muatnya untuk menampung itu semua. Sekarang waktu-waktu ini daya tampung dan daya tahan alam dan lingkungan sudah jenuh. Iya. Makanya sering kita lihat baik di TV atau media informasi yang lain, sekarang di mana-mana sudah terjadi bencana. Itu saya rasa masih 50-50 lah, bukan alam yang marah, tapi itu adalah hasil dari ulah manusia sendiri. Iya. Baik itu yang pelaksananya yang memang sudah benar-benar abai, tidak punya rasa malu atau apa untuk membuang sampah sembarangan, juga orang-orang sebenarnya yang pemerhati lingkungan itu punya perasaan untuk oh itu salah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Jadi 50-50-nya di situ. Sebenarnya harusnya tidak harus pemerintah mempanismen yang membuang sampah sembarangan, tapi masyarakat sekitar juga menjadi kontrol sosial. Jadi jangan dibuang di situ, nanti akibatnya ke kami juga. Jadi harusnya untuk penyelesaian ini bukan dibebankan ke pemerintah saja, karena bencana itu yang merasakan itu bukan hanya pemerintah, malah yang tidak bisa berbuat apa-apa itu malah masyarakat. Jadi marilah dengan adanya kegiatan seperti ini menggugah kepada masyarakat bahwa masyarakat itu juga bisa berperan, tidak hanya menjadi objek dari suatu proses pembangunan maupun dari dampak pembangunan. Jadi dia bisa bersama-sama berratan tangan untuk bersama-sama membangun kota Probolinggo itu ke arah yang lebih baik. Iya. Ini hal yang menarik kalau saya dengarkan tadi. Kalau penyebab bencana itu katakan karena infrastruktur yang rusak, ada tanggul jebol, ada segala macam, gampang sekali ya penyelesaiannya. Ada dana, kita perbaiki melalui RR tadi ya, Iya. selesai sudah. Cuman yang menjadi kalau penyebabnya adalah manusia, Perilaku. budaya, perilaku yang tidak berwawasan lingkungan, ini adalah PR bersama, PR berat sebetulnya, karena ini menjadi masalah yang kemudian saling lempar. Tapi begini, kalau ini dalam pandangan saya Bapak Khalid ya, saya belajar dari ketentuan atau kewajiban memakai masker di awal-awal pandemi ya. Terkait dengan upaya sosialisasi edukasi, saya kira tidak kurang-kurang melalui media sosial, kemudian pamflet, kemudian baliho, terus kemudian juga dari media mainstream, dari televisi dan seterusnya, betapa gencarnya saat itu ya. Tetapi orang tetap abai, banyak sebagian masyarakat yang tetap tidak patuh untuk memakai masker. Orang baru kemudian patuh setelah muncul operasi justisi, seingat saya. Contoh di Geladak Serang, di awal-awal begitu ada operasi justisi, kalau nggak pakai masker kemudian dilakukan swab atau rapid antigen, baru orang kemudian takut. Sehingga dalam pandangan saya sanksi itu tetap menjadi penting, karena membangun kesadaran itu butuh waktu yang lama banget, sementara bencana sudah ada di depan kita. Dalam pandangan saya sebetulnya peraturan, penegakan dan seterusnya ini menjadi sangat penting. Ini dalam pandangan saya. Kalau menurut Bapak Khalid kira-kira bagaimana ini masalah di Kota Probolinggo ini? Membandingkan dengan kondisi COVID, kalau kondisi COVID itu kan dampaknya itu langsung ke diri pribadi,
juga keluarga, jadi yang terdekat. Nah, kalau dibandingkan dengan perilaku masyarakat yang abai pada lingkungan ini, karena mereka rata-rata tidak merasa dampak itu langsung ke pribadi. Karena dampak yang disebabkan oleh perilaku dia membuang sampah sembarangan atau katakanlah abai lah kepada daya tampung lingkungan, itu karena yang merasakan dampak itu di luar dirinya. Jadi mungkin kalau untuk penegakan mungkin sepertinya masih jauh. Ya mungkin yang lebih realistis itu sanksi sosial dulu. Jadi kalau penegakannya itu atau juga perlu terobosan secara tematik. Jadi untuk kawasan yang kita benar-benar perlu perbaikan. Misalnya kita contohkan yang untuk Kali Pancor. Itu tiap tahun mesti ada genangan air, ya banjir lah, karena memang kondisinya daya tampung saluran yang sudah melebihi kapasitas, karena memang sudah di kanan kiri daerah aliran sungainya sudah menyempit, sudah menyempit, sudah pemukiman padat juga, ya mungkin tadi itu ditambah dengan perilaku masyarakat yang sudah abai. Dan juga menjadi perhatian juga kadang-kadang ini Pak, kalau masalah pemerhatian lingkungan kadang-kadang disandingkan dengan perekonomian. Lah ini yang susah. Akan tebruan ini. Jadi katakanlah lingkungan butuh perhatian, tapi juga perekonomian masyarakat yang bertempat bermukim di situ juga butuh akselerasi untuk perekonomian. Kadang-kadang ini mengabaikan yang lingkungan. Jadi ini yang jadi permasalahan kami, kalau penegakannya itu harus disisipkan di antara keduanya, ini jadi buah si malakama. Jadi kalau benar-benar menegakkan lingkungannya kadang-kadang crash dengan urusan perekonomian. Memang perut ini selalu menjadi musuh. Perut dengan lingkungan ini kadang-kadang saling membutuhkan sebenarnya, tapi ternyata kadang-kadang pelaksanaannya saling bertolak belakang. Ya, sepakat Pak Nur. Baik, sahabat relawan semuanya, menarik sekali pembicaraan pada sore hari ini. Ada beberapa hal yang kami catat. Yang pertama adalah bahwa kita saat ini dihadapkan pada resiko atau ancaman bencana akibat karena hidrometeorologi ya. Ada cuaca ekstrim, ada banyak hal ya, yang ini musimnya memang sudah seperti ini, dan diperkirakan di bulan November, Desember ini akan menjadi puncak terjadinya itu, sehingga dibutuhkan pertama adalah ketangguhan kita semua. Jadi ini adalah kewajiban kita dari berbagai unsur, termasuk pemerintah tadi sudah banyak melakukan upaya-upaya untuk melakukan pengurangan risiko, mulai perbaikan infrastruktur, kemudian melakukan koordinasi lintas sektoral ya. Terus kemudian juga tadi memasang early warning system dan seterusnya. Nah, yang juga di tingkat masyarakat ini menjadi sangat penting juga untuk melakukan upaya-upaya yang tidak menimbulkan atau tidak memperparah terjadinya bencana alam, banjir misalkan, pembuangan sampah dan seterusnya. Ini memang menjadi perhatian kita semua, dan memang terasa kadang-kadang sulit sekali untuk merubah budaya ini, tapi tidak ada yang tidak bisa dilakukan kalau ini kita lakukan bersama. Tidak bisa ditumbuhkan pada pemerintah saja ya. Tetap yakin. Harus yakin. Harus kolaborasi, harus tetap sinergi. Ya. Jadi kesimpulan kita pada sore hari ini, yang pertama untuk mengatasi masalah atau penanggulangan bencana tidak bisa ditumbuhkan pada pemerintah, misalkan BPBD saja, tidak bisa. Di sini butuh keterlibatan semua pihak. Kita kenal istilah pentahelik ya. Di sini kita butuh peran pemerintah harus. Kemudian peran masyarakat ini juga menjadi sangat penting ya. Masyarakat, mari kita mulai berbudaya, membangun budaya yang berwawasan lingkungan. Untuk urusan sampah jangan dibuang di sungai. Kita menghadapi resiko banjir yang luar biasa. Tetangga-tetangga kita sudah mulai merasakan, jangan sampai itu terjadi di kota Probolinggo. Kemudian juga unsur media ini mudah-mudahan juga menjadi sarana untuk memberikan edukasi, untuk membangun kesadaran di tingkat masyarakat. Sehingga peran media juga menjadi sangat penting. Kemudian dukungan dunia usaha juga tidak kalah penting, karena
seluruh rangkaian kegiatan ini juga membutuhkan support dari dunia usaha. Kemudian akademisi yang ada di Kota Probolinggo, kita tunggu kajian-kajian ilmiahnya untuk membantu masyarakat, untuk membantu pemerintah untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk penanggulangan bencana. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan sebagai kesimpulan dari diskusi kita pada sore hari ini. Untuk closing meeting ada, silakan sampaikan Pak Kholik. Jadi yang karena program pengurangan risiko bencana ini sudah program nasional, penekanannya sudah PPRBK ya, jadi pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Jadi memang yang ditingkatkan itu adalah kapasitas masyarakatnya. Ya. Khususnya masalah bencana ini kan bukan urusan pemerintah saja, jadi sudah disetujui secara nasional juga ini bahwa bencana itu adalah urusan kita bersama. Jadi mari masyarakat ya di daerah rawan bencana itu kita arahkan di kenalilah ancaman. Kenali ancaman. Kenalilah ancamannya, atur strategi. Jadi sudah sebenarnya strategi itu sudah ada dari awal-awal itu, kearifan lokal mesti ada. Juga ada juga kurangi resikonya. Jadi kalau sudah di tetangga-tetangga sudah risikonya kayak gitu, berarti di wilayah kita antisipasinya gitu. Juga ada nanti ini siapkan mitigasi. Jadi kalau sudah di lingkungan kita sudah kita kenali ancamannya, berarti oh ini penyebabnya, berarti kita harus begini, harus mitigasi itu sudah. Baru kita itu nanti terakhir siap untuk selamat. Oke, siap untuk selamat. Oke, terima kasih Bapak Kholik atas diskusi yang luar biasa pada sore hari ini. Untuk itu mengakhiri acara kita sore hari ini. Mari kita ucapkan salam tangguh Pak Kholik ya. Oke, salam tangguh, 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 tangguh. Semangat berjuang.